Jadi lakukan cara tersebut agar akun kalian cepat berkembang dan cepat mendapatkan fitur monetisasi konten dari pihak Meta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat akun Facebook dari mulai nol sampai kita bisa gajian dari Facebook. Nah, di sini masih pasti banyak nih yang bertanya, bagaimana sih trik dan tipsnya untuk kita cepat dapat mendapatkan monetisasi konten. Jadi gini ya lur, seperti yang sudah saya terapkan di akun-akun saya dan alhamdulillah gitu ya lur. Jadi sebelum kita mau masuk di Facebook profesional ini, alangkah baiknya kita pikirkan dulu apa sih tema yang akan kita bawakan dan apa sih video yang akan kita upload dan tidak akan habis. Ini penting nih. Nah, 3 cara agar akun Facebook kita cepat mendapatkan fitur monetisasi konten. Poin pertamanya ya lur, jadi sebelum kita itu ingin membuat konten di Facebook itu kita harus melihat apa sih yang mau kita bawakan. Yang pertama, kita buat profil kita, foto profil kita yang harus jelas wajah kita. Dan yang kedua, nama di Facebook kita itu jangan nama yang aneh-aneh loh, namanya yang bagus atau nama kita sendiri. Maksudnya apa? Karena foto profil dan nama itu akan kita pakai untuk selamanya dan jangan diganti-ganti. Ingat, jangan diganti-ganti. Dan poin selanjutnya, bagaimana sih kita membuat konten yang bisa selamanya kita bisa buat. Banyak konten-konten kreator pemula itu membuat video yang asal-asalan, ambaradul, acak-adul. Jadi video seperti itu sebenarnya bisa FYP lur, tapi sayang kalau kita membuat video yang acak-adul, ambaradul dan tidak satu tema, maka kalau ada video kita yang FYP, video yang lainnya tidak ikut FYP. Tapi kalau kita membuat video dalam satu tema, ada satu video kita yang FYP, semua video kita akan ikut FYP. Nah, bagaimana sih Bang caranya? Nah, yang pertama tadi foto profil kita harus wajah kita secara jelas dan namanya harus nama yang paten dan nama yang bagus untuk identitas kita. Dan yang kedua, bagaimana sih Bang cara agar kita bisa konsisten dan tidak ambaradul, acak-adul. Nah, jadi buatlah video yang keseharian kita. Maksudnya keseharian kita, kalau kita seorang ibu rumah tangga, kita buatlah video tentang memasak, kita membuat video tentang keseharian dengan kemasan yang berbeda. Jadi banyak sekali konten kreator memang sudah satu tema ibu rumah tangga, tapi dia tidak bisa mengemas apa sih maksud konten saya dan apa sih tujuan saya bikin konten. Nah, ini poin pentingnya lur. Jadi apabila kita membuat konten masak, itu bikinlah hook semenarik mungkin dalam 3 detik pertama lur. Maksudnya Bang, seumpama kita mau masak semur jengkol, jadi kita masukkan dulu, halo guys, kita akan membuat semur jengkol dan ini kita mencoba semur jengkol dan segala macam, lalu kita membuat video prosesnya dengan doubling kita. Kalau yang belum tahu doubling itu apa Bang? Jadi doubling itu ketika kita masih beraktivitas, itu kita voice over dengan suara kita menjelaskan video kita gitu lur. Nah, dan konten yang kedua itu konten yang paling bagus menurut saya, konten yang menampilkan muka kita lur. Jadi menampilkan muka kita dengan isi. Apa sih Bang isinya yang paling bagus? Nah, di Facebook ini banyak sekali konten-konten kreator yang membuat video menampilkan muka tapi tidak ada isinya lur. Jangan salah. Jadi menampilkan buat konten yang menampilkan muka dan berisi itu susah.
yang berisi itu bagaimana Bang? Nah begini, kita memberi motivasi itu satu konten yang paling bagus dan paling direkomendasikan oleh pihak Meta. Rekomendasikan apakah Bang? Nah merekomendasikan apa yang kita mampu. Contohnya kita petani, kita mereview tanaman kita dan jelaskan bagaimana kita merawatnya. Itu contoh yang pertama. Dan poin yang ketiga, ini poin yang paling penting. Jadi kita di poin ketiga ini, ketika kita membuat video, nggak usah diberi tagar segala macam dan nggak usah dibagikan ke grup-grup segala macam. Jadi penggunaan tagar dan membagikan video kita ke grup itu memang viewernya agak sedikit naik. Tapi ingat, di situ ada jebakan Batman lur. Jadi apabila kita mengupload video dan kita bagikan ke grup-grup, maka selanjutnya kita akan kecanduan membagikan video. Dan apa dampaknya di akun kita? Dampaknya besar sekali lur. Jadi akun kita ketika kita bagikan video kita ke grup-grup, tidak akan, bahkan 80% video kita jarang FYP, karena video kita telah kecanduan share. Ketika kita sudah meng-share ke grup, maka tayangan video kita mencapai, kalau akun pemula itu 500, itu banyak loh, 500 mencapai 500 viewer. Jadi begitu terus lor, setiap kita bagi 500 tadi, akun kita menjadi akun bantat. Ingat, 500 viewer kita membagikan ke grup dan 30 viewer kita video original kita upload sendiri di akun kita tanpa dibagikan ke grup, itu lebih baik. Ingat, karena apa? Jadi algoritma ini Facebook ini akan membaca, jadi akun ini konsisten, jadi akun ini baik, tidak pernah membagikan, meng-share videonya ke grup. Dan jangan sekali-kali melakukan follow to follow, karena follow to follow itu hanya untuk menipu diri kita sendiri loh. Benar, biarkan akun kita berkembang, biarkan akun kita belajar berinteraksi dengan akun-akun lain secara apa? Secara sendiri. Nah, itu dia adalah satu strategi saya untuk membuat akun Facebook dari mulai 0 sampai gajian. Dan cara itu sudah saya terapkan di 2 akun saya, dan alhamdulillah 2 akun saya itu sudah monetisasi konten dan sudah mendapatkan gaji pertama dan gaji kedua lur. Nah, alhamdulillah kan. Jadi begitu saja ya lur dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena satu dukungan kalian bisa membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ingat lur, tidak ada konten kreator yang gagal, adanya konten kreator yang berhenti upload.